Aku sih sedikit lega sih udah marah-marah ke dia gitu kan. Tapi ya itu tadi, dia tuh orangnya nggak kayak masa bodoh. Dia banyak bohongnya. Saya dirugikan. Banyak bohongnya. Mana? Balikin. Dila Leo Amori akhirnya memenuhi panggilan penyidik Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Selasa, 24 September 2024 untuk memberikan keterangan terkait laporan yang menimpa dirinya dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Selaku pelapor, Linda Susanti atau yang juga akrab disapa Linda Turan, bisa sedikit merasa lega, lantaran Dila akhirnya datang. Namun ia tak bisa menahan emosinya saat bertemu dengan Dila Leo. Ia meminta uangnya dikembalikan, namun Dila sepertinya tidak ada itikat baik. Ini lagi mau masuk. Kapan hasil penipuannya tuh? Iya bang, Selesaikan. bang selesaikan bang. Dan kayak gini bang. Gue nggak pernah jahat sama lu, tapi lu jahat sama gue. Dila Leo yang merupakan pengusaha asal Jambi, dilaporkan oleh pengusaha asal Jakarta Linda Turan, atas kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Linda menjelaskan, awalnya Dila menawarkan proyek kantung parkir batubara di MBC dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar 70% dari keuntungan yang didapat. Akhirnya, Dila menyetujui untuk menjadi investor, lalu dibuatlah rekening bersama atas nama Linda dan Dila Leo. Linda yang dikenal sebagai pengusaha sukses ini menuturkan, sudah transaksi ke rekening bersama tersebut sebesar 2,5 miliar. Kemudian setelah dilakukan pengecekan mutasi pada rekening bersama, diketahui Dila Leo melakukan pemindahan dana ke rekening pribadi tanpa sepengetahuan dirinya. Semua bohong. Aku marah-marah terus waktu itu belum ngelaporin, tapi ternyata dia bohongin aku. Ya aku betul-betul kesel banget sama Dila Leo Amori. Di WA nggak pernah dibales, di telepon nggak pernah diangkat, nggak ada itikat baiknya. Aku dari awal aku marah-marah, wajar orang dibohongin gitu kan, dibohongin betul-betul dibohongin sama dia. Tapi dia sama sekali nggak ada itikat baik. Begitu aku kirim karangan bunga, malah dia buat laporan undang-undang IT. Makanya aku berharap semoga kepolisian dengan modus-modus kayak gini, modus-modus tidak mau membayar hutang, malah buat kriminalisasikan ke aku, itu harusnya ditangkap. Gitu. Jadi modus-modus orang yang tidak bayar hutang itu seharusnya jadi atensi pihak Polda Metro agar betul-betul ditangkap ini orang gitu. Karena bukti-bukti aku sudah kuat. 2,5 M yang aku transfer ke rekening bersama, diam-diam dia transfer ke rekening pribadinya dia dan dia buat untuk kepentingan pribadinya. Mudah-mudahan pihak penyidik juga mempunyai integritas yang tinggi agar betul-betul kasus seperti ini modus baru, di mana modus baru ini ada orang yang menggunakan uang orang lain, lalu setelah itu dia malah kriminalisasikan kita, dia malah buat laporan undang-undang IT gitu kan. Tapi akhirnya dengan bukti-bukti yang ada, tadinya saya melihat dia punya anak kecil, saya kasihan, saya marah-marah wajar, tapi nggak pernah dia balas, nggak pernah dia angkat telepon saya, nggak ada itikat baik sama sekali. Akhirnya saya laporkan di Polda Metro. Saya harap penyidik betul-betul mempunyai integritas untuk betul-betul memberantas kejahatan modus seperti ini. Kita melihat juga kasusnya Bunga Jainal tuh sama seperti saya. Itu jadi mudah-mudahan kasus-kasus seperti ini yang tadinya berteman baik, ternyata dia bohong gitu kan, ternyata dia menggunakan uang kita, akhirnya bisa tertangkap. Terima kasih. Bagaimana Pati rasanya udah melabrak gitu? Aku sih sedikit lega sih udah marah-marah ke dia gitu kan. Tapi ya itu tadi, dia tuh orangnya nggak kayak masa bodoh. Dia banyak bohongnya. Kayak contohnya dia bilang katanya di notaris dia tanda tangannya tidak ada akta tulisan notaris, padahal saya mempunyai bukti ada di situ, jelas saya foto semuanya gitu kan. Itu terus juga dia bilang sudah lunas, bukti pelunasan pun nggak ada. Sebelumnya kakaknya pinjam 5 miliar itu setelah dia bayar saya pakai akta pelunasan. Ini dia belum lunas sama sekali. Jadi di sini tuh ada 2 objek. Objek yang pertama adalah utang piutang, objek kedua adalah penipuan dan penggelapan. Awalnya saya tuh hanya menagih utangnya dia, tapi lama-lama dia ternyata viral tuh yang saya kirim karangan bunga. Ternyata dia laporkan saya akhirnya laporkan yang
penipuan dan penggelapannya. Dia lupa bahwa saya menyimpan semua bukti-buktinya. Bu, boleh dijabarkan nama panjangnya siapa, Bu? Saya Linda Susanti, Terlapor? Terlapor namanya Dila Leo Amori.